Kita akan lihat sejenak apa yang menjadi faktor fundamental yang menggerakkan market, terutama tadi malam yang terjadi kehebohan dengan penurunan risk aset, lalu juga dengan other currency. Oke, diawali dengan all about oil, masih tetap 3 poin utama, tetap jangan dilupakan, ini masih akan tetap berlaku sampai at least mungkin di akhir tahun 2022. Ya, supply versus demand semua terkait dengan 3 poin tersebut. Gangguan masih akan tetap terjadi. Di sisi lain, belum ada kabar terbaru dari Nord Stream, akan tetap menghantui krisis energi yang berpotensi tetap melonjakkan harga energi di Eropa. Dan kita tinggal menunggu apakah konsumen dari gas akan beralih kepada minyak atau tidak. Ada sedikit kabar gembira, atau mungkin sedikit kabar yang mungkin menjadi faktor penggembira untuk market, yaitu rencana terkait dengan kebijakan embargo minyak Rusia dan juga termasuk pembatasan minyak Rusia oleh G7. Ada kemungkinan Uni Eropa akan mengundurkan diri dari kesepakatan tersebut karena terjadi ketidaksepakatan di internal Uni Eropa sendiri. Jadi kita akan dengarkan pengumuman tersebut di jam 2 dari Presiden Komisi Eropa, yaitu Ursula von der Leyen. Apakah itu resmi dilakukan atau tidak? Hal tersebut dikarenakan lonjakan harga energi yang semakin tinggi dan sementara Uni Eropa sama sekali belum memiliki alternatif lain atau sumber lain yang bisa menggantikan energi dari Rusia. Ada kabar dari OPEC yang mempertahankan perkiraan tingkat permintaan 2022 dan juga 2023. Menurut laporan bulanan yang dirilis oleh OPEC kemarin, permintaan minyak akan meningkat 3,1 juta barrel per hari di tahun 2022 dan juga 2,7 juta barrel per hari di tahun 2003. Hal ini masih tetap sesuai dengan estimasi bulan lalu dan tidak terjadi perubahan. Kenaikan di 2023 sendiri diperkirakan akan melewati level 2019 untuk pertama kalinya sejak pandemi. Laporan bulanan juga menunjukkan sebetulnya produksi OPEC memang mengalami kenaikan, yaitu 618.000 barrel per hari di bulan Agustus menjadi 29,65 juta barrel per hari. Dan di sisi lain, Arab Saudi pun meningkatkan produksi sebesar 236.000 di bulan Agustus menjadi 11 juta barrel per hari. Oil sempat mengalami rebound dari penurunan yang sempat terjadi minggu lalu. Jika minggu lalu kita sempat melihat areal 81, lalu kemudian kemarin dia hanya bergegas dari level 85 menuju 87. Dan kabar terbaru lagi adalah Gedung Putih yang berencana melakukan buyback untuk cadangan minyak strategis jika terjadi level atau penurunan di bawah level $80. Gedung Putih sedang mempertimbangkan membeli kembali SPR jika memang terjadi penurunan di bawah $80 per barel. Demikian laporan reporter dari Bloomberg, tapi masih harus dikonfirmasi lebih lanjut. Ya, ini adalah berita terpanas di mana inflasi Amerika tetap panas. Proyeksi kenaikan 100 basis poin pun kembali mencuat. Inflasi tahunan dirilis di angka 8,3% berbanding ekspektasi 8,1%, artinya lebih tinggi daripada apa yang diperkirakan, namun sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya 8,5%. Well, kalau kita lihat dari angkanya sendiri memang aktual versus ekspektasi, artinya dia lebih kecenderungannya lebih tinggi daripada ekspektasi. Tapi jika kita compare dengan sebelumnya 8,5%, maka ada sedikit secerca cahaya di mana dia kecenderungannya relatif lebih lunak dari bulan sebelumnya. Nah, namun dengan pernyataan Yellen sebelumnya bahwa apa yang terjadi di Eropa kemungkinan akan berimbas kepada konsumen di Amerika, maka kemungkinan di bulan depan kita akan melihat potensi kenaikan inflasi masih akan tetap terjadi. Ya, kemarin sempat kita sampaikan bahwa strong data, yang artinya kalau memang ternyata lebih tinggi daripada ekspektasi, dianggapnya ekonomi masih solid dan mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga agresif 75 basis poin di bulan September. Namun, dikarenakan data inflasi yang masih tetap panas, Nomura memproyeksikan kenaikan suku bunga 1% atau 100 basis poin di pertemuan September. Wow, ini berarti membuat proyeksi Fed Fund Rate sendiri akan berada di kisaran 4,5% sampai 4,75% di tahun 2023. Ini juga menandakan bahwa setelah kenaikan 3 bulan berikutnya, yaitu September, November, dan Desember, maka kemungkinan akan dilanjutkan di awal 2023. Ya, apa dampaknya? Dampaknya tentunya akan mengakibatkan strong US dollar seperti yang terjadi tadi malam, dan ini berarti apapun yang berlawanan dengan dolar akan mengalami pelemahan. Ya, indeks saham, emas, dan juga other currency dalam tekanan. Namun untuk USD Japanese Yen, ya karena dia bergerak satu arah dengan dolar, maka pelemahan berpotensi lanjut sehingga USD Japanese Yen bisa melanjutkan sampai level 147 atau bahkan beberapa analis memprediksikan akan terjadi atau mencapai level 150. Sementara yang terjadi penurunan sampai saat ini adalah
seperti biasa intervensi verbal dari para otoritas Jepang. Sentimen 100 basis point ini berpotensi berlanjut membayangi market setidaknya sampai hari pengumuman, yaitu di FOMC meeting yang akan diumumkan di tanggal 22 September minggu depan. Nah, ada kabar bagus dan juga ada kabar buruk terkait dengan data inflasi ataupun proyeksi kenaikan 100 basis point ini. Kabar bagusnya adalah tidak ada Fed speaker karena 1 minggu menjelang pertemuan FOMC, para pejabat dilarang memberikan pernyataan ke media. Dan itu berarti tidak akan ada yang memanasi suasana untuk kembali menekan kepada pasar, dalam hal ini adalah risk asset. Tapi kabar buruknya adalah, dikarenakan tidak ada pernyataan dari Fed speaker, maka rumor tentang kenaikan 100 basis point ini akan tetap berhembus dan tidak ada yang meredanya. Berbeda dengan apa yang terjadi 2 bulan yang lalu, saat terjadi rumor kenaikan 100 basis point, maka Fed speaker kala itu menepis anggapan bahwa kenaikan suku bunga tersebut bisa terjadi di 100 basis point. Mereka hanya memperkirakan di kisaran 50 dan 75 basis point. Nah, oleh karena itu, hati-hati setidaknya sampai 5 hari ke depan. Itu berarti berlaku hari ini, Rabu, Kamis, Jumat, hingga kurang lebih di hari Selasa pagi atau mungkin Selasa malam. Semua hal bisa berlanjut dengan sentimen inflasi yang tetap panas tersebut, dan kemungkinan hal buruk bisa saja terjadi pada indeks saham dan juga untuk USD Japanese Yen yang kecenderungannya bisa kembali terdongkrak naik. Sementara itu, data inflasi sudah dirilis untuk Inggris dengan angka aktual 9,9%. Setidaknya sedikit lega karena akhirnya tekanan untuk BOE sedikit mereda. Tapi bukan berarti dia tenang karena kemungkinan potensi kenaikan suku bunga tetap diharapkan terjadi. Ya, kali ini Anda lihat dari core inflation-nya ternyata cenderung meninggi. Artinya ada kenaikan dibandingkan previous 6,2% menjadi 6,3%. Dan ini berarti akan menjadikan ekspektasi kenaikan 50 basis point minggu depan semakin lebih tinggi dan proyeksi tersebut bisa saja mendongkrak pound sterling. Tapi untuk hari ini karena data yang rendah, otomatis pound sterling kemungkinan hanya akan naik sesaat dan kemudian dia kembali tertekan. Outlook dari US Treasury Yield yang ternyata juga mengalami kenaikan dan bertahan di zona tengah. Ya, kita perhatikan di sini setelah dia akhirnya gagal untuk tembus zona support, justru dia kembali naik dan kembali bertahan di zona tengah. Apakah nantinya kita akan melihat koreksi sesaat yang seperti yang sedang tergambarkan saat ini, lalu kemudian dia rebound atau justru terjadi penurunan? Ya, yang jelas untuk malam nanti kita hanya menantikan data PPI atau inflasi dari sektor atau dari sisi produsen yang nampaknya tidak akan terlalu memberatkan market. Tapi sejak terjadinya atau sejak dirilisnya data inflasi tadi malam yang kecenderungannya masih relatif panas, maka kemungkinan potensi ini akan membuat yield kembali mengalami kenaikan. So, perkiraan saya kalau dari sisi teknikal, dia akan bergerak turun terbatas, kemudian dia akan rebound kembali. Dan ini berarti memungkinkan untuk mencapai level ya, kita perkirakan di 3,6%. Namun, kalau memang ternyata antisipasi tersebut sudah dilakukan dan bahkan bisa saja untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga di minggu depan, bisa saja dia melanjutkan penurunan. Meskipun penurunan tersebut kita ragukan untuk bisa tembus zona 3.300. Di sisi lain, grafik daily menunjukkan candlestick justru kembali ditutup dengan bullish, namun dengan tail bawah yang cukup panjang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah dia akan sanggup untuk menembus zona resisten 3.483 atau tidak? Tentunya ini dikaitkan dengan level resisten daily. Ya, kalau misalkan ingin pas, berarti kita geser garis trendline ini kurang lebih mencapai level puncaknya, yaitu 3.495%. Nah, kalau memang ternyata dia tertahan, maka kita bisa berharap adanya rejection sehingga nantinya potensinya justru menjadi areal double top. Dan itu berarti kita harapkan penurunannya kalau memang ternyata dia sudah mengalami kenaikan. Nah, perkiraan kami, dikarenakan posisi dari ekspektasi kenaikan suku bunga 75 dan 100 basis point yang terbaru, maka kemungkinan potensi ini bisa membuat kenaikan lebih bertahan mungkin beberapa hari ke depan. Artinya, masih ada gangguan untuk emas untuk kembali rebound, karena yang sebelumnya pun kenaikan di 17.31 ataupun 17.34 kembali tertahan akibat US Treasury Yield yang kecenderungannya tetap mengalami kenaikan.
Sementara itu dari sisi US dollar yang kecenderungan kemarin sempat kita lihat dalam tren turun, ternyata kembali push ke atas dan ini menandakan terjadinya pola double bottom. Ya, double bottom di area tersebut menunjukkan dia tertahan, kemudian dia tembus atau break area neckline. Dan bahkan penembusan tersebut berlanjut dengan penembusan dari tren channel turun. Ini menandakan terjadi kembali perubahan tren sehingga kemungkinannya kalaupun misalkan terjadi penurunan akan terjadi penurunan singkat. Bisa saja sampai area ini atau mungkin sampai area resisten dari trend line tersebut atau trend channel. Nah, namun inti dari semua itu adalah tetap terjadi pola kenaikan ataupun penguatan untuk US dollar. Sehingga kemungkinan nanti malam kita harus hati-hati bisa saja emas kembali mengalami penurunan.